Shalom Sobat Skriptura, dalam bacaan Injil Yohanes 16 ayat 17-21, kita mendengar percakapan yang benar dan manusiawi. Murid-murid merasa bingung, hati mereka diliputi pertanyaan. Dan Tuhan Yesus menanggapi kebingungan itu dengan gambaran yang sangat dekat dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Yunani, dan selanjutnya kita akan tutup dengan sebuah refleksi singkat untuk kita renungkan bersama. Kata kunci yang pertama ialah mikron, yang artinya sebentar atau waktu yang singkat. Kata ini muncul berulang kali dalam teks. Murid-murid mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak akan melihat Dia, lalu kemudian mereka akan melihat Dia kembali. Dalam bahasa Yunani, mikron menunjuk pada durasi yang singkat, tetapi tidak selalu terasa singkat bagi yang sedang menunggu. Dalam teks ini, waktu yang sangat singkat justru terasa membingungkan dan berat bagi para murid. Kata kunci yang kedua ialah lipe, yang artinya duka cita atau kesedihan. Tuhan Yesus menyebut bahwa hati para murid akan dipenuhi dengan lipe. Ini bukan sekedar sedih biasa, tetapi kesedihan yang menekan batin. Namun yang menarik, duka cita ini tidak bersifat akhir. Di dalam teks, kata lipe dipahami sebagai kondisi sementara yang akan mengalami perubahan. Kata kunci yang ketiga ialah chara, yang artinya sukacita atau kegembiraan yang hidup. Kata chara digunakan untuk menggambarkan keadaan hati yang baru dan yang muncul setelah duka cita berlalu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa sukacita ini tidak dapat diambil oleh siapapun. Secara teks, kata chara bukan sekedar perasaan senang, tetapi sukacita yang lahir dari pengalaman perjumpaan dan pemulihan. Refleksi melalui 3 kata kunci, hari ini mengajak kita untuk melihat suatu pola rohani. Ada mikron, waktu yang terasa sangat singkat tetapi penuh ketidakpastian. Di dalam waktu itu ada kata lipe, duka cita yang nyata dan tidak bisa disangkal oleh Tuhan Yesus. Namun teks tidak berhenti sampai di sana. Duka cita itu bergerak menuju chara atau sukacita yang utuh dan tidak bisa dirampas. Tuhan Yesus bahkan memakai gambaran seorang perempuan yang melahirkan. Rasa sakitnya nyata, tetapi setelah kelahiran, sukacita membuat penderitaan itu tidak lagi menjadi pusat perhatian. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Ada waktu yang menunggu sangat berat. Ada duka cita yang benar-benar dirasakan. Tetapi teks ini menegaskan bahwa Tuhan bekerja membawa perubahan arah. Pesan pentingnya bukan sekedar meniadakan kesedihan, melainkan memberikan makna dan tujuan di dalamnya. Pada teks ini, duka cita bukan tanda sebagai akhir dari segala sesuatu, tetapi bagian dari perjalanan kehidupan menuju sukacita yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Kiranya melalui perenungan hari ini, kita belajar memandang waktu-waktu sulit sebagai bagian dari karya Tuhan yang sedang berlangsung. Dari kata sebentar yang membingungkan, melalui duka cita yang nyata, melalui sukacita yang tidak tergantikan. Untuk itu, terima kasih sudah menyimak bersama dan sampai jumpa pada seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.